Ini nggak ada yang nggak masuk ya? Siapa yang nggak masuk? Alura, sudah di absen hari ini? Ada yang nggak masuk? Belum. Baik, manual ada nggak? Ada deh, Bu. Oke. Sarah? Ada, Bu, lengkap semua. Tapi ini kurang satu. Jose, kurang satu. Ya, nanti Ibu absennya nanti setelah siapanya ada yang terlambat. Oh ya, kurang satu. Ya, Ibu absen nanti. Baik anak-anak, terima kasih kamu sudah belajar bersama Miss Mary, sekarang bersama Bu Yuni. Ya, ini adalah pembelajaran terakhir di 4.5. ya, di subtema 4.5 ya. Yaitu di pembelajaran 5 dan 6, subtema 3, tema 4 dan 5. Jadi mulai besok kamu sudah PH. Maka hari ini terakhir ya. Kita terakhir belajar tentang sikap kepahlawanan. Coba kemarin kita Bu, salah nggak ada, Bu. Iya, Sarah. Tadi dipanggil Sarah nggak menyaut. Ibu berharap hari ini kita buat kesepakatan dulu. Buka kamera dulu semua ya. Nanti kalau pas Ibu minta buka kamera, ya buka kamera. Kalau sekarang kan belum. Saya tadi nggak tutup kamera. Belum mengerjakan menggunakan media yang kamu gunakan. Maka semuanya buka kamera. Baik, terima kasih. Nah, coba kemarin sikap kepahlawanan yang sudah kita pelajari, sikap apa saja? Rela berkorban, Rela berkorban, tekun berjuang, pantang menyerah, bela yang benar, bela yang benar. Kemarin itu sama itu dibuat tepuk ya? Masih ingat nggak tepuknya? Masih ingat? Masih ingat nggak tepuknya? Coba sama-sama dilihat dulu. Diurutin dulu. Yang pertama apa? Rela berkorban. Terus Pantang menyerah. Terus tekun berjuang. Terus penuh keberanian. Bela yang benar. Pahlawan yes. Hebat. Kita tepuk dulu. Jadi kita tepuk dulu membaca. Tapi habis itu Bu Yuni stop share-nya. Ibu stop share. Semuanya berdiri tepuknya. Jadi Bu Yuni mau lihat sudah paham belum? Ini kemarin kan sudah, ini tinggal mengulang. Ya, yuk sama-sama. Tepuk sikap pahlawan. Rela berkorban. Tekun berjuang. Penuh keberanian. Hebat. Coba sekarang berdiri. Ibu Yuni mau stop share ya. Diulangi dulu sama-sama. Rela berkorban. Sama-sama yuk. Rela berkorban. Pantang menyerah. Tekun berjuang. Penuh keberanian. Bela yang benar. Semua buka kamera. Jadi Bu ini lihat kamu memang tepuk. Coba kamu semuanya tepuk ya. Semua tepuk. Ya. Ibu bilang tepuk sikap pahlawan, kalian langsung tepuk. Tepuknya sambil lihat Bu Yuni. Lihat Bu Yuni ya. Kanan, kiri, depan, kanan, kiri ya. Baru belakang. Iya, pahlawanku. Yes. Hebat. Yuk. Tepuk sikap pahlawan. Rela berkorban, Menyerah. Berjuang. Keberanian. Berkorban. Pahlawanku yes. Hebat. Coba Ibu nggak ikut sendiri. Bu ini diam. Jadi kamu sendiri. Ibu hanya gerakannya saja. Tepuk sikap pahlawan. rela berkorban, tekun berjuang,
yang lawan. Yes, yes, yes. Hebat, hebat. Ih, keren. Ternyata kalian sudah bisa padahal baru hari Sabtu. Ibu ada suster, Bu. Iya, Bu, ada suster. Ya, baik. Ada suster, selamat bilang. Ayo bilang apa sama suster, kasih sapaan? Kasih salam. Pagi, suster. Selamat pagi, suster. Selamat pagi. Anak-anak kelas 4A ya. Oke, dilanjut lagi sama Bu Yuni. Suster Iya, ingin jadi- sama-sama dengan anak-anak. Iya, anak yang terkasih setelah hari ini hadir untuk melihat kalian belajar bersama Bu Yuni. Bu Yuni kan suka cerita anak-anak kelas 4A hebat. Nah, sekarang tunjukkan bahwa kamu memang hebat. Disiplin, tanggung jawab, tidak ada yang tutup kamera ketika ibu guru menerangkan. Nanti kalau memang kamu harus mengerjakan menggunakan laptop atau handphone dan kamu harus menutup kamera baru ditutup. Sergio masih tutup kamera, Justin masih tutup kamera. Ya walaupun ibu share PPT, tetap saja kamu harus buka kamera. Siap? Siap? Semangat. Ya, anak-anak yang terkasih, ya, Ibu lanjutkan. Tadi adalah beberapa sikap pahlawan yang sudah kita pelajari sebenarnya pada subtema yang kita pelajari pada tema 4.5 kita belajar tentang sikap pahlawan. Ya, salah satunya rela berkorban. Kemarin anak juga sudah mengungkapkan ya kalian. Yang seperti apa sih rela berkorban? Ya, oh saya juga punya Bu sikap rela berkorban seperti yang diteladankan papa mama, suster, para guru, rela berkorban waktu dan lain sebagainya untuk kamu. Tetapi tentu untuk pahlawan berbeda. Kemudian pantang menyerah, tekun berjuang, penuh keberanian, bela yang benar. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama tokoh pahlawan satu lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan, beberapa pahlawan ya. Ya, mengapa hari ini belajar lagi? Karena kita mempunyai tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah hari ini tanggal berapa ya? Nah, Ibu lupa nih. 22, Bu. 22 November 2021. Jadi kita untuk belajar hari ini setelah belajar kita dapat apa, Nak? Satu. Menjelaskan sikap-sikap kepahlawanan sebagai Jadi nanti setelah belajar anak-anak masih bisa menyebutkan sikap kepahlawanan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, hari ini kan berbeda dengan yang kemarin. Jadi ada pahlawan baru yang akan kamu pelajari untuk hari ini. Yang kedua, apa yang kedua bersama-sama? Menyebutkan menyebutkan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam, Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan Iya, masyarakat menyebutkan ini dalam kehidupan sehari-hari. dalam Dan kata nasab. Kehidupan masyarakat masa kini dalam kehidupan sehari-hari. Serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kamu bisa meneladani sikap para pahlawan yang sudah memberikan peninggalan bersejarah dari benda-benda yang nanti kita lihat apa sih selain yang sudah ditinggalkan, selain sikap pahlawan yang kita teladani, apa benda yang biasa ditinggalkan pada masa kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, apa yang ketiga? Nyanyikan lagu maju tak gentar atau hari merdeka dengan memperhatikan pinggiran dan nada. Bisa belum lagu maju tak gentar ini mengulang loh? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa hari merdeka? nyanyi baju tak Nah, nanti kita akan menyanyikan untuk menunjukkan betapa kita menghargai pahlawan yang berjuang membela bangsa dan negara. Nah, sekarang kita ingat dulu anak-anak. Kita mengingat dulu nih, pada masa Hindu. Kita kemarin belajar tentang Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki apa? Raja Purnawarman. Mari kita lihat, kita baca bersama. Ini sudah kita pelajari ya. Sikap kepahlawanannya apa, Nak? Mencintai Rakyat berani melawan bajak laut. Iya, perompak itu kemarin saya bilang, Bu, perompak itu apa? Bajak laut ya. Perompak itu biasanya di laut. Yang kedua tentang raja siapa ini? Kala Putra Dewa. Sikap kepahlawanannya apa? membangun armada yang kuat, Kuat.
Membangun armada yang kuat. Yang kedua, Membangun ekonomi Sriwijaya. oke, baiklah. Sekarang yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Hasanuddin dan gigih melawan Belanda. berani dan gigih melawan Belanda. Arif Dan bijaksana. Baik, yang terakhir Insinyur Soekarno. Bu Yuni kok nggak dengar suara Sarah ya? Sarah, mengutamakan musyawarah. Melakukan musyawarah Utamakan musyawarah. dan rela berkorban demi negara. Berani dan rela berkorban demi baik, negara. semua ini sudah bicara kecuali kayak Bu Yuni nggak dengar suara Sarah deh. Coba Sarah, tolong diulang Sarah. Raja Bala Putra Dewa sikap kepahlawanannya apa Sarah? Sarah nggak ada, Bu. Oh, Sarah nggak ada. Oh iya, Sarah nggak ada. Oh, Sarah, oh iya, tadi di absen Bu Yuni nggak ada. Sarah, oh, Oktaviani. Mana Oktaviani? Viani, Oktav, ayo mana suaramu? Ya, Bu. Iya, coba. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Raja Bala Putra Dewa apa? Ini apa? Mari Raja Bala Putra, apa saja? Sikap kepahlawanannya apa? Membangun armada yang kuat. Membangun armada yang kuat. Jadi dia dengan semangat. Jadi sikap kalau membangun armada yang kuat dengan penuh semangat ya. Kalau membangun itu kalau nggak semangat, nggak penuh daya juang tadi seperti tekun berjuang, pantang menyerah, nggak jadi, ya kan? Yang kedua, apa Oktaviani? Membangun ekonomi Sriwijaya. Iya, ketika membangun ekonomi Sriwijaya ini yang dibutuhkan sikap apa dalam kepahlawanannya? Ini kan jasanya ya. Sikapnya gimana? Apa tadi? Tekun berjuang sama pantang menyerah. Alan, kalau Insinyur Soekarno itu siapa ya, Alan? Insinyur Soekarno itu presiden pertama Indonesia yang memproklamasikan Indonesia. Iya, presiden pertama Indonesia memproklamirkan Indonesia. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari Insinyur Soekarno. Apa? Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, berani dan rela berkorban demi negara. Jadi Insinyur Soekarno memberi teladan kepada kita untuk bersikap menghargai, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, berani berkorban, membela negara demi kebenaran. Terakhir, Sultan Hasanuddin Alura. Ya, Bu. Apa sikap yang bisa diteladani dari Sultan Hasanuddin? Untuk berani dan gigih melawan masalah. Berani dan gigih melawan masalah. Jadi saat itu masalah yang utama apa saat itu? Kan peperangan Belanda. Oh, peperangan melawan Belanda. Yang kedua apa? Arif dan bijaksana dalam melakukan sesuatu. Nah, karena sikap kepahlawanannya itu, Sultan Hasanuddin diberi julukan apa ya? Ayam jantan Dari timur. Ayam jantan dari timur. Baik, terima kasih. Anak-anak berarti sudah. Ini terus ya harus dipahami terus karena kita biar tahu ini loh sikap kepahlawanan yang bisa dimiliki para pahlawan yang bisa kita teladani ya sebagai murid. Tentu berbeda berani dan gigihnya bukan melawan Belanda kalau kita berani dan gigih melawan kemalasan, ya kan? Tekun berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan jujur. Ya, ingat, nilai 100 bagus, tetapi kejujuran lebih bagus. Tidak usah buru-buru minta 100 kemudian dengan tidak jujur. Lebih baik nilai 90 diperoleh dengan jujur daripada 100 tetapi tidak jujur. Jadi prestasi tetap penting, tapi kejujuran penting. Itu sikap kepahlawanan yang luar biasa yang ditanamkan oleh para pahlawan kita. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang pahlawan lagi. Satu pahlawan masih tokoh nasional yang pada masa Islam. Siapa dia? Mari kita tonton melalui video dan ingat, amati, tonton dengan baik. Nanti anak-anak bisa menyampaikan, menggali informasi yang ada dalam video. Tidak ada komentar sampai nanti video selesai. Bisa?
Bisa? Iya. Mari kita lihat. Oh, Bu. Video. Tak pasang. Ini nggak ada suaranya ya, Bu? Nggak ada suaranya, Bu. Sekarang Ada, Bu. Tapi Suaranya ada tapi kecil. sekarang Nggak ada. Gak ada Bu. Kecil. nggak ada, masih kecil. sekarang Nggak ada, Bu. ya. Masa sih tak ulang ya? Bu belum share. Diulang. Ibu belum share sound kali. Udah? Sudah, Ibu pakai ini juga nggak? Tapi belum ada suaranya Bu. Sudah, Nak. Sebentar. Kita cek. Itu sudah cek sound, Bu Yuni. Bentar ya. Ini harus diulang-ulang ya. Demak pada masa puncak Nah, udah banget Ibu. sebagian besar Jawa Sudah. dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, hingga Maluku. Dari Demak pula, Islam mulai menyebar di seantero Jawa dan mencapai tempat-tempat lainnya di luar Jawa. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhannya. Keruntuhan Majapahit adalah lakon klasik tentang sebuah negara besar yang dirundung perebutan tahta di antara sanak saudara. Raden Fatah dengan dukungan Wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Raden Fatah lahir di Palembang pada tahun 1455, merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari istrinya yang seorang Muslim dari Cina. Ketika istrinya masih hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya tersebut ke Adipati Palembang, Arya Damar. Raden Fatah kecil memiliki nama Hasan. Beranjak dewasa, Raden Fatah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Sayyid Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Selama berada di Ampel Denta, Raden Fatah memiliki kesempatan untuk mengenal keluarganya. Ampel Denta dekat dengan istana Majapahit yang berada di Trowulan. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Fatah dinikahkan dengan Sayyidah Murtasimah, putri dari Sunan Ampel. Tahun 1475, oleh Prabu Brawijaya V, Raden Fatah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Gelagahwangi. Bersama dengan beberapa sunan, Raden Fatah membuka Gelagahwangi menjadi sebuah kota pesisir yang ramai. Kota pesisir itu kemudian diberi nama Demak Bintoro. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Raden Fatah kemudian menjadi Adipati Demak, sebuah kota pesisir nan besar, pertemuan dari kebudayaan Hindu dan Islam. Ketika Demak semakin berkembang, perang saudara justru melanda ibu kota Majapahit. Perang saudara itu pun mempercepat Majapahit yang semakin rentah menuju lubang kuburnya. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Fatah dilantik oleh para sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota Muslim, maka Raden Fatah bersama para sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Raden Fatah memimpin Kesultanan Demak dengan didampingi para sunan yang dikenal sebagai Wali Songo. Runtuhnya Majapahit membuat semua wilayah bawahannya menjadi kerajaan-kerajaan yang mandiri. Kesultanan Demak di masa awal tidak serta mewarisi wilayah Majapahit, hanya berkisar di beberapa wilayah di Jawa bagian tengah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pelan tapi pasti, dengan dukungan pengaruh dari Wali Songo,
beberapa wilayah pesisir bekas Majapahit bergabung dengan Demak. Jalur perdagangan pun berkembang semakin ramai di bawah kendali Kesultanan Demak. Raden Fatah lebih banyak bergerak dalam pengislaman di Jawa daripada perluasan kekuasaan. Dalam masa kekuasaannya, Islam semakin menyebar, tidak hanya di pesisir, tetapi juga di pedalaman. Wali Songo berperan besar dalam proses Islamisasi Jawa. Ketika itu, Demak merupakan sebuah kerajaan yang lebih banyak berperan dalam penyebaran agama Islam. Tahun 1511, Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara menyadari sebuah ancaman di depan mereka, penjajahan oleh bangsa Eropa. Kesultanan Demak tidak tinggal diam. Tahun 1513, Raden Fatah mengutus putranya yang bernama Patih Yunus menyingkirkan Portugis dari Malaka. Sekitar 100 kapal perang dengan 5.000 prajurit berangkat menyerbu Portugis di Malaka. Penyerangan Demak ke Malaka ini membuat Patih Yunus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang menyeberangi Laut Utara. Serangan Demak yang dipimpin oleh Patih Yunus tersebut gagal. Namun Demak tidak melakukan serangan lanjutan, tetapi memperkuat pertahanan di sepanjang pantai utara agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Tahun 1518, Raden Fatah menutup usia. Nah, ayo buka kameranya. Coba, siapa? Siapa yang bisa memberikan informasi yang didapat dari video tadi? Tidak ditunjuk begini dulu. Siapa yang sudah berani duluan? Informasi apa yang kamu dapat dari video yang kamu tonton barusan? Siapa yang bisa? Yuk. Nggak apa-apa. Bercerita tentang apa? Tokohnya tadi siapa? Informasi yang didapat, tokohnya tadi bagaimana? Kan tadi ada nama kecilnya. Putra dari siapa gitu kan? Ayo siapa yang bisa? Satu saja. Satu anak satu informasi daripada ibu rutin dari awal dari nomor 1. Siapa yang bisa duluan? Saya Bu Alan. Oke Alan, terima kasih. Apa Alan? Raden apa tadi namanya? Raden siapa sih tadi? tentang Raden siapa tadi? Raden Patah. Iya, Raden Patah. Terus jadi tadi video bercerita. Jadi informasi pertama adalah bercerita tentang siapa? Raden Patah. Raden Patah. Oke, ada lagi selain Alan. Tentang apa lagi? Raden Patah punya nama kecil tadi ya? Nama kecilnya Hasan. Nama kecilnya Hasan. Kemudian putra siapa tadi? Gavin dong, Bu. Oh, Gavin, pinter. Mana Gavin anakku? Sayang mana? Raden Gavin. Patah lahir di Palembang tahun 1445. Ayahnya Lahir di Palembang. Brawijaya. Brawijaya berapa? 5. Kelima. Oke. Hasan Siapa lagi? Sekolah di Ampel. Punya anak namanya Patih Yunus. Patih Unus. Ya. Patih Unus ya, bukan Patih. Oh, nggak apa-apa. Patih Yunus bukan Patih Yunus, tapi Patih Unus. Terus ada lagi Gavin yang mau ditambahkan? Membawa kerajaan Islam. Oh iya, dia termasuk dalam perluasan kerajaan Islam. Cukup? Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dapat informasi satu tadi. Videonya bercerita tentang siapa? Bersama-sama? Raden Patah. Raden Patih. Yang kedua. Raden Patah dulu. Raden Patah punya anak Raden Patih Unus. Kemudian lahir di Palembang, putra Raja Brawijaya kelima. Ya kan? Sudah ada 4 informasi yang kita dapat. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Tadi kan ada kapal banyak tuh. Ya, kemudian Raden Patih Unus tadi mendapat sebutan apa gitu kan? Itu juga informasi anak-anak. Apa tadi? Sebelum nanti kita lihat. Aku lupa julukannya. Ya, ayo siapa? Jangan menjawab. Siapa yang bisa? Vene?
Enggak, aku lagi lupa, aku lagi mute. Oh, agak lupa. Yaudah, siapa yang bisa? Fabio. Yuk, ini tadi kan sudah Alan, Gavin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi Yang apa, ketiga Bu? satu, nggak apa-apa. Bu, Gavin satu lagi boleh nggak? Oh, boleh sayang, boleh. Apa nak? Raden Patah meninggal 1518. Oh, Raden Patah meninggal 1518, kemudian digantikan oleh siapa? Ayo. Pati Unus. Iya, pintar. Digantikan oleh Pati Unus. Tadi Raden Pati Unus itu mendapat julukan apa? Aku ingatnya yang bahasa Indonesia. Pangeran? Pangeran. Raden Pati Pangeran Unus di Sabra. Pangeran Sabranglo. Iya, agak susah ya karena baru dengar cuma sebentar. Jadi, Raden Pati Unus mendapat sebutan Pangeran Sabranglor. Sabranglor itu maksudnya apa tadi? Menyeberangi laut utara. Ya, jadi Portugis itu yang memberi julukan Portugis ya. Jadi memberi julukan Pangeran Sabranglor. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Alvin kok ditutup kameranya? Justin, Rael, Sergio, ayo dibuka kameranya. Nanti kamu nggak bisa. Ayo dibuka. Ya, sebentar. Alan lagi, Bu. Alan, kok Alan lagi? Yang lain mana? Yang lain mana? Ini apa Bu bersambung? Iya, enggak. Mari kita lihat. Ya, nanti Alan, nambangan Alan apa Alan? Raden Patah membangun kerajaan Islam yang diberi nama Demak Bintoro. Aduh, pintar. Raden Patah membangun kerajaan Islam diberi nama Demak Bintoro. Baik, ini Raden Patah nih anak fotonya nih. Kalian lihat ini ada di share screen Ibu, kelihatan nggak fotonya? Jadi kalau kamu buka Google, itu ada banyak foto. Nah, ini salah satunya Ibu Said. Aduh, salah satunya Ibu. Video lagi Bu? Enggak. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini nih Raden Patah ini. Ibu ambil dari sumber Wacana Nusantara. Itu gambar ya Bu? Ya, kamu boleh melihat nanti buka di Google yang seperti apa sih sebenarnya karena gambarnya banyak. Nah, mari kita lihat tadi yang sudah disampaikan, kita buat kesimpulan untuk yang video yang pertama, nanti ada video lanjutannya tadi bersambung kan, bahwa Raden Patah lahir di mana tadi? Palembang. Nama kecilnya siapa? Hasan, tetapi yang sebenarnya adalah Raden Bagus Hasan, ya, merupakan putra mahkota Raja Brawijaya kelima. Mengapa disebut Raden? Karena putra mahkota. Karena putra mahkota itu pakai Raden, ya. Kemudian Raden Patah menikah dengan anak perempuan Sunan Ampel. Sunan Ampel itu salah satu wali Songo, ya. Istrinya namanya banyak nih panggilannya. Tadi ini Solekha, kemudian Saidah Murtasimah atau Dewi Mutarsih. Nanti kalau kamu temukan lagi ada beberapa itu panggilan masing-masing ya. Panggilan masing-masing orang mengucapkannya, ya. Tetapi bahwa sebenarnya diberi nama Solekha, ya Solekha, ya. Tetapi orang kemudian nama Islamnya Saidah Murtasimah juga Dewi Mutarsih. Nah, anak-anak tadi seperti disampaikan Alan, Raden Patah itu membangun kerajaan Demak Bintoro, ya, yang merupakan sebuah kerajaan kesultanan yang menguasai sebagian besar tanah Jawa. Bukan hanya Jawa, Demak ini menguasai Sumatera, Kalimantan, dan Maluku loh. Akhirnya ketika peperangan, ya, bukan hanya di Jawa saja, tetapi karena Raden Patah tidak fokus pada kekuasaan, jadi bagaimana meluaskan kerajaan, tetapi bagaimana meluaskan agama Islam di Jawa. Raden Patah lebih fokus pada lebih baik memperluas agama Islam. Bagaimana kerajaan Islam ini menjadi besar di seluruh tanah Jawa. Nah, awalnya Demak itu tidak langsung berdiri kerajaan begitu, Nak. Kemarin kan kamu sudah belajar tentang Majapahit ya. Siapa Raja Majapahit pertama kemarin? Raden Wijaya. Raden Wijaya. Kemudian pada masa kejayaannya siapa? Majapahit. Ayam Wuruk. Patihnya? Gajah Mada. Dengan sumpah apa yang terkenal? Sumpah Palapa.
Good, pinter nah. Tetapi kemudian setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh Jayanegara dan lain ke bawahnya, akhirnya runtuh pada 1678. Nah, Raden Patah kemudian bisa menguasai Majapahit yang kemudian akhirnya menjadi Kesultanan Demak. Saat itu Raden Patah bergelar Panembahan Jinbun. Bu, kok namanya kayak orang Cina ya? Sunan Ampel itu kan menikah dengan orang keturunan Tionghoa ya, Champa ya. Jadi kenapa menjadi Jinbun? Jinbun itu kan nama Chinese ya. Kemudian di nama Indonesianya Raden Mas Hasan. Nah, tetapi yang terkenal kemudian bergelar menjadi Raden Fatah atau Raden Patah. Fatah itu ucapan berbeda, ucapan orang Jawa dan orang Fatailah. Fatailah itu di Jakarta ya. Kalau Feni menjadi Penny gitu kan, Fatah menjadi Patah. Nah, Demak mendapat julukan kota pesisir. Nah, pada saat itu Raden Patah itu membangun masjid namanya Masjid Agung. Nah, di situ di kota pesisir itu jalur perdagangan sangat ramai, ya sangat ramai. Nah, kesempatan karena ramainya jalur perdagangan digunakan oleh Raden Patah menyebarkan Islam. Sampai di sini dulu pada video 1. Saya orang Chinese, Bu. Ada yang mau menambahkan? Boleh, Feni mau menambahkan? Saya orang Chinese dah. Oh iya, banyak orang Chinese di sekolah kita juga banyak. Tapi bahwa mau Chinese, mau Jawa, mau Sunda, kita tetap harus apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Bersatu, saling menghargai. Seperti semboyan apa? Seperti Mereka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi tetap satu. Good. Dan apalagi anak Marsudiri ini, ya, seperti yang diajarkan Santo Fransiskus, ya kan, tidak memilih yang kaya, yang miskin, orang mana, dari Prancis, dari Italia, dari mana, semua satu, ya. Semua adalah pengikut Fransiskus yang setia. Sama Raden Patah, walaupun dia bergerak meluaskan kerajaan Islam, namun Raden Patah juga tidak membeda-bedakan agama yang satu dengan yang lain. Jadi tetap bersatu karena apa? Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Baik, mari kita lanjutkan video kedua. Saya nggak sabar mau lihat. Kesultanan Demak. Nanti dikirim videonya ke Bagian 2. Mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Tahun 1518, Raden Fatah menutup usia. Patiunus kemudian naik tahta menggantikan ayahnya. Namun, sang pangeran yang menyeberangi laut utara itu tidak lama menduduki tahta. Tahun 1521, beliau meninggal dunia tanpa memiliki putra mahkota. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggono, adik dari Patiunus. Kelak, dalam sejarah akan tertulis bahwa Sultan Trenggono merupakan penguasa terbesar dalam sejarah Demak. Tahun 1527, Tuban berhasil dikuasai Demak. Tuban adalah kota pelabuhan tua yang sempat menjadi pendukung perdagangan zaman Majapahit. Setelah Tuban, Demak bergerak ke selatan. Tahun 1529 hingga 1530, Madiun berhasil dikuasai Demak. Selanjutnya, Demak berhasil menguasai Surabaya pada tahun 1530. Pergerakan Demak ini ternyata mencemaskan sebuah kerajaan di sebelah barat mereka, yaitu Pajajaran. Bahkan dikala Sultan Trenggono belum berkuasa, Pajajaran sudah mencemaskan kehadiran Demak sebagai suksesor Majapahit. Tahun 1522, Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran ketika itu, melakukan kontak dengan Portugis. Pajajaran mengizinkan Portugis membangun kantor dagang sekaligus benteng pertahanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Sultan Trenggono pun merespon dengan mengirimkan armada perang yang dipimpin oleh Fatahillah pada tahun 1523. Namun, armada perang itu tidak langsung menyerbu Sunda Kelapa, tetapi pelabuhan Banten. Pergerakan Demak di pelabuhan Banten segera mengundang reaksi Portugis di Malaka. Pada tahun 1526,
Portugis mengirimkan 6 kapal perangnya beserta 600 prajurit bersenjata lengkap. Di tahun yang sama pula, Sultan Trenggono mengirimkan 20 kapal perang beserta 1.500 prajurit ke Sunda Kelapa. Armada perang susulan dari Demak ini dipimpin langsung oleh Fathahillah yang sebelumnya sudah berhasil menguasai pelabuhan Banten. Tahun 1527, Sunda Kelapa benar-benar sudah dikepung dari timur dan barat oleh Demak. Pertempuran terbuka segera pecah dengan sengitnya. Setelah melalui pertarungan yang sengit, pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa pun jatuh ke tangan pasukan Demak. Fathahillah pun diangkat menjadi pemimpin pelabuhan yang kemudian diberi nama Jayakarta. Selanjutnya, pergerakan Demak semakin meluas. Tahun 1543, Pasuruan dan Kediri berhasil dikuasai Demak. Pasukan Demak bergerak semakin ke selatan. Tahun 1545, Malang berhasil menjadi wilayah Demak. Tahun 1546, pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sultan Trenggono bergerak menuju Panarukan, yang ketika itu masih menjadi wilayah Blambangan. Dalam sebuah pertempuran di Panarukan tersebut, Sultan Trenggono wafat. Wafatnya Sultan Trenggono menghentikan Demak dalam usahanya memperluas wilayah kekuasaan. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra tertua dari Sultan Trenggono. Yap. Ayo buka lagi kameranya. Ranu, Sergio, Justin. Coba sekarang video kedua. Ganti, tidak Alan, tidak Gavin. Yang lain, siapa yang bisa memberikan informasi untuk video kedua? Kita gali bersama. Informasi apa yang didapat? Siapa? Ini perempuan-perempuannya kemana? Ayo, siapa? Vene biasanya, Emily biasanya? Ayo. Lagi nggak terlalu fokus, Bu. Krista, Saya Bu boleh? Nael. Krista, boleh silakan. Saya Bu Nael. Oh, ya, yuk. Ya Bu, udah. nanti kristal, Bu. Kristal, Bu. Ya nanti dulu, Nael dulu. Yo Nael, apa Nael? Informasi apa? Kerajaan Demak berhasil memperluaskan wilayahnya Kemana? Kemana aja? Jawa. Ya tadi di mana aja? Jawanya di mana? Surabaya, di Kediri. Surabaya, Madiun, Kediri. Jadi kerajaan Demak mampu memperluas daerahnya, daerah kekuasaannya, ya ke Madiun, kemudian ke Surabaya, kemudian ke timur lagi ke Panarukan. Tetapi sampai di Panarukan, kenapa tadi? Yang lain, Kristal, mana Kristal tadi? Ya silakan Kristal. Pati Unus wafat tahun 1521 dan digantikan oleh adiknya Sultan Trenggono. Ya, kenapa kok digantikan adiknya bukan anaknya Pati Unus tadi? Karena ia meninggal kan ketika ia belum punya anak. Iya, pinter. Jadi Pati Unus wafat tetapi tidak meninggalkan putra mahkota, maka yang menggantikan adalah Sultan siapa? Sultan Siapa sih Sultan Trenggono itu? Trenggono. Siapa dalam ceritanya tadi Sultan Trenggono? Adik dari Adiknya Pati Adik Unus. dari Pati Unus. Pinter. Ayo ada lagi. Siapa lagi yang bisa memberikan informasi? Apa? Oke, Emily. Silakan Emily. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam apa? Terbesar. Dia termasuk kerajaan Islam terbesar. Bahkan pertama di Pulau Jawa. Setelah kalau di Indonesia kan Samudra Pasai ya. Nah, Samudra Pasai kan yang pertama di Indonesia. Kerajaan Demak ini Islam pertama terbesar di Jawa. Nah, ada lagi selain Emily menambahkan? Vene? Ya. Ya, silakan. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang pertama kali ada di Jawa. Ya, kerajaan Demak adalah kerajaan pertama di Jawa. Tadi sudah disampaikan Ibu. Ada lagi? Ranu kenapa tutup kamera sama Justin? Sergio nih bertiga nih. Ibu anggap nggak hadir.
Ih, kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kan harus lihat. Kamu nggak akan suster pengen lihat mukanya Sergio, pengen lihat mukanya Ranu, Justin. Ayo dibuka Justin kameranya. Nah. Siapa? Ada mau menambahkan ada? Bu Yuni, izin minum. Di sini Ya. panas. Ya, ya. Bu Yuni, Emily tunjuk tangan. Siap Emily? Ayo Emily. Kenapa Emily? Ayo tambahkan. Iya, kenapa Emily? Mau nambahin? Ayo, informasi apa lagi? Didirikan oleh Raden Patah. Kenapa? Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, itu video pertama. Video kedua lebih pada Raden Patiunus dan Sultan Trenggono ya anak-anak ya. Apa? Tadi yang terakhir. Sultan Trenggono wafat di mana, Nak? Saat perang. Saat perang di mana, sayang? Di mana? Panaru? Di mana tadi? Pasuruan. Bukan Pasuruan, Panarukan. Nah, baru dengar sekali. Baik, mari kita baca bersama. Apa sih ya yang ada, informasi yang ada di video yang kedua? Ini bersambungnya besok. Nah, mari kita lihat. Jadi Masih bersambung, Bu. ya enggak, bersambungnya besok. Ini waktunya tidak cukup. Tahun 1518 Raden Patah menutup usia. Menutup usia itu sama dengan wafat atau meninggal kalau kamu nak tadi itu. Jadi kemudian digantikan Raden Patiunus. Nah, Raden Patiunus yang tadi mendapat sebutan apa tadi? Raden Patiunus tadi sebutannya apa? Pangeran Pangeran Sabrang Sabrangan. Lor. Pangeran Sabrang Lor. Sabrang Siapa Lor. sebutannya? Pangeran Sabrang Lor. Ya, kemudian menyerang Portugis. Nah, tetapi pada tahun 1521 atau 1521 Pak Raden Patiunus wafat anak-anak. Kenapa, Karena Bu? meninggalkan putra mahkota. Jadi sudah menikah tetapi tidak punya anak. Maka tahta kemudian diduduki oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Dan Patiunus. Ya, jadi pada masa Sultan Trenggono ini Demak itu mengalami perluasan yang sangat besar. Bahkan Sultan Trenggono dianggap sebagai penguasa terbesar di Demak. Mengapa? Sultan Trenggono mampu menguasai Madiun dan Surabaya. Nah, setelah menguasai Madiun dan Surabaya, beliau bergerak ke timur ke Panarukan, ingin memperluas lagi, tetapi sayang Sultan Trenggono dalam peperangan di Panarukan wafat. Akhirnya berhenti sampai di situ. Kenapa, Bu? Ya, ya wafat kok. Yang meneruskan kan pemimpinnya meninggal. Kalau orang perang, pemimpinnya meninggal gimana? Seperti cerita Roro Jonggrang yang lalu kamu. Ya, menyerah kan? Lanjut lagi, Bu. Ya, ya yang mau melanjutkan siapa pemimpinnya sudah meninggal, wafat. Ya. Iya. Nah, tetapi sebelum ke Panarukan pada tahun 1522 Sultan Trenggono mengirimkan armada perang balas. Jadi Portugis kan menyerang Jayakarta saat itu. Nah, kemudian Sultan Trenggono membantu kemudian menyerang. Mengirimkan berapa pasukan tadi? 20 kapal dengan 1.500 ke Sunda Kelapa. Ya, akhirnya dapat dikuasai kembali setelah dikalahkan ya, Portugisnya dikalahkan oleh Sultan Trenggono. Kemudian pelabuhannya diserahkan kepada Fatahillah. Fatahillah itu kalau kamu pelabuhan Sunda Kelapa itu di dekat Kota Tua. Pernah ke Kota Tua belum? Sering. Nah, kalau Pernah, Bu. ya disitulah dulu ada pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, Banyak museum. juga ada, iya, sekarang juga ada yang museum Fatahillah itu ya di Kota Tua itu. Nah, anak-anak ketika wafat dalam peperangan, maka Demak mulai mengalami kemunduran. Karena apa? Tidak ada lagi yang melanjutkan, ya. Tidak ada lagi yang melanjutkan. Bu, sekarang ada nggak? Sudah nggak ada lagi lah. Jadi kemarin Ibu sudah sampaikan ya, kerajaan yang jelas masih ada adalah Kerajaan Mataram yang ada di Yogyakarta. Baik, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Sebelum Ibu lanjutkan. Ada yang mau nambahin? Jos, Tidak Rael? ada, Bu. Rael, mau nambahin? Tidak.
Baik, kita lanjutin. Kalau tidak, anak-anak yang terkasih, Demak ini pada masanya meninggalkan atau memberikan peninggalan bersejarah. Berupa apa? Ya, jadi kalau Demak berupa masjid, namanya tadi apa yang pertama tadi? Masjid Agung. Nah, selain Masjid Agung, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak, juga ada benteng pertahanan. Tadi kan ada benteng pertahanan Portugis kan, yang kemudian bisa direbut oleh Kerajaan Demak. Juga ada kantor perdagangan. Juga ada pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang menjadi pelabuhan Jayakarta. Ya, sekarang itu kalau kamu ke mana itu, ke Kota Tua, itu kamu akan melihat atau melewati, muterin itu. Jadi kamu muter melewatin pelabuhan Jayakarta. Dulu namanya pelabuhan Sunda Kelapa. Sekarang juga kadang-kadang orang masih menyebutnya pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, anak-anak, peninggalan kerajaan Islam, Hindu, Buddha bukan hanya masjid, tetapi bisa gereja, bisa prasasti, bisa tugu ya. Ada kayak kamu peninggalan-peninggalan yang bisa kamu lihat ya, bisa kamu lihat banyak, nanti banyak sekali ya. Bu, masjid apa cuma Masjid Agung Demak ya? Masjid Agung Demak yang meninggalkan Raden Patah dan nazabnya. Nazab itu adalah silsilah kekeluargaan anak-anak. Jadi saudara-saudara sedarah. Nah, itu mereka yang melanjutkan. Kalau kamu ke Demak ya seperti itu. Itu gambaran. Kenapa mereka lakukan Ini begitu, Bu? masjidnya nggak kelihatan seperti masjid ya, karena bentuk seperti rumah. Iya, Bu. Ya, karena kalau masjid ada. Masjidnya masih ada sampai sekarang. Ada sayang. Ini banyak dikunjungi sebagai tempat wisata anak-anak. Terurus, Bu. Ya, terurus dengan baik. Ya, terurus dengan baik. Kamu bisa, kalau suatu saat sudah tidak pandemi, ajak mama dan papa. Kalau pas ke sana, ya maaf ke Demak melihat tuh boleh. Ini buat sama seperti kalau di Jakarta kamu, Bu, emang ada Bu rumah si Pitung? Ada, terurus dengan baik karena memang pemerintah. Gimana, Bu? Ke daerah Jakarta Utara di Marunda sana. Jadi kamu bisa lihat, nanti ajaklah keluarga kalau sudah tidak pandemi, kalau sekarang nggak boleh. Contoh Masjid Kudus, ya ini peninggalan Masjid Kudus ya, ada peninggalan Sunan Kudus. Contohnya begitu. Jadi ini kalau ini kan keturunan Sunan Ampel. Sunan Terkudus. Karena kan Raden Fatah menikah dengan anaknya Sunan Ampel. Tadi namanya siapa tadi? Anaknya Sunan Ampel. Siapa nak? Ayo, siapa ingat? Anaknya Sunan Ampel. Dewi Mutarsih ya. Salokha. Menghafalkannya gampang. Jadi saloka itu bunga ya sebenarnya. Salokha. Jadi kenapa? Saloka. Iya. Dinamain nama bunga dong, Bu. Sama Dewi Mutarsih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, benar ya? Kalau tidak ada, mari kita lihat. Nih, hari ini kita belajar tentang tokoh pahlawan siapa? Lagi kira-kira. Pati Unus. Yang pertama tadi siapa dulu? Raden Patah. Pati Unus, Raden Patah, sama siapa lagi? Sultan Trenggono. Baik. Anak-anak yang terkasih, kita akan membuat peta pikiran. Masih ingat membuat peta pikiran? Masih ingat? Kalian boleh memilih. Boleh, waktunya 5 menit. Boleh. Boleh Raden Patah, boleh Sultan Trenggono, boleh Pati Unus. Nah, kalau kamu memilih tokoh pahlawan Raden Patah, ditulis kerajaannya namanya apa, jasanya apa, peninggalannya apa, sikap kepahlawanan yang bisa diteladani apa. Waktunya 5 menit. Dengerin gurunya, dengerin lo rame. Yo. Hanya contoh, kamu bisa membuat, boleh di buku, boleh di kertas HVS, boleh di kertas folio. Nanti langsung presentasi. Ayo. 1, Ibu hitung 3 kali kerja. Ayo dikasih lihat Ibu Yuni mejanya. Seperti biasa, Bu Yuni mau lihat kamu kerja di meja.
Boleh Baik, pakai Bu. HPS, boleh pakai buku. Iya, terserah. Ini diwarnain. Bebas, bentuknya tidak harus seperti ibu tadi. Bebas kamu mau Ibu buat Yuni, peta ini pikiran. saya boleh tambahin saya awan gitu nggak, Bu? Oh boleh sayang, boleh dong. Itu namanya kreativitas. Kalau dalam peta pikiran kan yang dinilai satu materinya sesuai 50%. Ya kan udah 50 nilainya. Nanti ide kreatifmu tidak nyontek Bu Yuni. Kalau tadi kan Bu Yuni kasih contoh seperti itu. Kemudian kamu tidak sesuai Bu, kreativitasnya udah tambah lagi 30. Nah terakhir kerapian, bagus, diwarnai dan lain sebagainya. Tambah lagi 20. 100 deh kalau bagus. Yuk. Baik, disiapkan untuk menggambar 5 menit, untuk mengisi 5 menit. 10 menit segera. 1, 2, 3. Pukul 11.22 selesai. Silakan. Ambil tokohnya, contoh Raden Patah. Sifat tokohnya seperti apa? Informasi yang harus kamu tulis. Ya, ulangi ya. Ibu share lagi. Kamu hanya nge-share yang dibuat peta pikiran, tetapi tokohnya bebas, boleh Raden Patah, boleh Patih Yunus, boleh Sultan Trenggono, ya. Tapi harus memuat ini, kerajaannya, jasanya, peninggalan dan sikap kepahlawanan. Saya mau nanya, Iya, Ranu. ditulis atau pakai Word? Ya enggak lah, ditulis aja. Pakai Word juga boleh. Kalau kamu bisa pakai Word. Yang penting 10 menit selesai. Tentu saja, Bu. Lebih gampang pakai Word. Nah, Pakai pen boleh nggak, Bu? kenapa? Pakai pen boleh nggak? Boleh, pakai pen, pakai Word, pakai tulisan tangan, Bu Yuni tidak membatasi, yang penting Pen apa? 10 menit. Pen. Kamu kan belajar pen di komputer. Yang PowerPoint. selesai, dengarkan. Ini Yang boleh selesai, pakai pen, Bu? boleh. Oke. Yang selesai langsung dipakai untuk background. Bu Yuni langsung ambil nilai. Yang selesai langsung untuk background, Ibu ambil nilai. Buat background, Bu. Iya, sudah dipakai untuk share screen itu berarti. Baik, ini silakan ditulis kerajaannya. Tokoh pahlawan ditulis, tokoh pahlawan Raden Patah. Kerajaannya apa? Jasanya apa? Peninggalannya apa? Sikap kepahlawan yang diteladani, yang bisa kamu teladani sikapnya apa? Ibu Yuni harus Raden Patah atau boleh Sultan Ya, Trenggono? tadi kan udah boleh pilih. Boleh Raden Patah. Ya, kamu yang paling mudah apa? Mau Sultan Trenggono video kedua dan Patih Yunus atau Raden Patah video pertama? Boleh. Ini pakai contoh, nanti nggak pakai contoh. Siap? Shinobi Tutup, biar nggak nyontek. Ibu Yuni kan mau lihat. Elizabeth dibuka kameranya ini. Kecuali kamu pakai itu ya, ngetiknya pakai handphone. Tapi biasanya izin Dia ibu. lebih suka. Iya, Bu. Iya, Bu. Dia Saya lebih suka tutup sambal buru. Biasanya izin tutup kamera, Bu. Saya ngerjain pakai laptop. Bu, saya tutup kamera ngerjain pakai Bu handphone. Yuni, maaf saya tutup kamera karena koneksinya lagi nge-lag. Oke, nah begitu maksud Ibu. Bu, saya izin tutup kamera karena internet saya lagi jelek. Ya, Bu. boleh. Soalnya internet saya dikit. Satu-satu, Resen. Siapa ini? Ranu, kenapa Ranu? Ranu, kenapa, Nak? Saya izin matiin kamera ya, soalnya internet saya agak jelek. Ini semuanya nih internetnya lagi nge-lag nih ceritanya. Nah, jadi nge-lagnya nge-lag masal gini. Walaupun internet saya nge-lag, saya mencoba untuk nggak tutup kamera. Aduh, pinter tuh. Bu Yuni, Walaupun internet nge-lag, tidak mencoba tidak tutup kamera. share screen lagi, Bu. Kok share screen? Belum hafal? Apa saja tadi? Tokoh. Belum, Bu. Sergio mau. Tokoh terus apa lagi? Belum hafal. Oh, Aja. boleh dicatat. Supaya, Tokohnya supaya sambil begini aja, Bu. ya kerajaan, jasa, peninggalan, sikap pahlawan. Ditulis saja. Kamu tulis tokoh, kerajaan, jasa, peninggalan, sikap kepahlawanan. Toko pahlawan. Oke. Bu, kerajaannya boleh bebas, Bu. Loh, kok kerajaannya Kok bebas? kerajaannya bebas?
Siapa nih yang bertanya? Nael ya? Nael. Kita kan Pahlawana, Bu. kerajaan apa tadi? Bebas. Kok bebas? Nah, tadi kerajaan apa yang kita pelajari? Kerajaan Demak. Demak. Kan kerajaan Demak. Berarti kalau hanya satu kerajaan Demak bebas apa tidak? Tidak. Tidaklah, kerajaannya cuma satu yaitu Demak. Tuh kan jadi Bu ini bocorin. Astaga. Astaga, terjebak Ibu ya nak ya. Ya, pinter tuh. Emily kelihatan. Ayo Bu ini mau lihat. Kurang 5 menit. Astaga, baru nulis tokoh. Ya udah. Ya sudah, langsung difoto, taruh di background. Tadi ada tokoh juga ya, Bu? Ya, tokoh, kerajaan, peninggalan, jasa, sama sikap kepahlawanan yang kamu teladani. Yang bisa kamu teladani yang mana? Semua Bu ya, tidak. Menurut kamu yang mau diteladani yang mana? Kenapa? Oh. Ayo, ini Bu ini nggak dengar suara Charlisa. Charlisa masuk kan ya? Cuma Sarah yang nggak. Ini ada satu yang turun nih. Ada satu turun gunung nih. Siapa nih? Sebentar Ibu cari. Ada satu. Abang turun gunung, Bu. Perasaan udah lengkap semua. Ini masih turun Zoom. Sebentar Ibu cek. Ada yang keluar Zoom. Tadi kan cuma Sarah yang nggak ada ya. Di rumah nggak ada gunung, Bu. Iya. Di sini nggak ada gunung. Turun Zoom sayang. Tunggu. Siapa nih? Okta. Nama kerajaannya apa ya? Ya tadi nama kerajaannya apa? Bu Yuni tadi udah keceplosan. Kerajaan Demak. Ya, tuh ada yang tahu. Aku udah kasih tahu lagi. Kok malah tanya ibu lah, kamu dikasih soal ibu yang malah nanya ibu. Gimana tuh? Ibu yang ngasih soal, ibu yang ngasih jawaban. Iya, tuh kan. Ibu yang ngasih soal, ibu yang ngasih jawaban, kata Lura. Demak. 3 menit. Untung aku udah screenshot contoh Bu Yuni. Langsung udah screenshot ke Bu Yuni, udah kirim ke ibu ke WhatsApp maksudnya. Nggak usah, kesini aja langsung dipasang ke Maksudnya udah, background. tadi kan Pak peta pikiran contoh punya Bu Yuni itu sudah aku foto. Oh iya, Pak. Ibu Yuni pikir itu. Yuk siapa? 3 anak tercepat. Yose nggak fokus karena main sama adek ya. Adeknya nggak boleh di situ deh biar nggak ganggu kamu. Enggak, Bu. Dia jalan sendiri. Ya udah, kamu nggak usah nengok-nengok biar fokus. Dua menit lagi. Bu, boleh share screen lagi nggak, Bu? Enggak. Tadi udah saya screen 3 kali, nak. Saya mau foto. Ya nggak usah difoto. Tokoh. Udah. Peninggalan. Tokoh peninggalan. Kerajaan. Kerajaan. Jasa. Jasa. Sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan. Nah tuh kan, Yose, mulutnya mengganggu teman-teman yang lain. Mulutnya diam.
Ayo dong. Belum? Bu, tadi 3 orang tercepat buat ngapain? Kenapa? Buat share screen, maksudnya kamu langsung jadiin background. Keren, Gavin selesai. Terima kasih Gavin. Terus siapa lagi? Tercepat. Ayo, Gavin sudah selesai. Terus. Itu manual kamu udah ya? Belum? Bu Yoni yang tulis tangan itu juga digunain background. Iya, mau ditulis tangan kan tadi Bu Yuni bilang boleh pakai tulis tangan, boleh pakai boleh pakai Word, boleh pakai Ranu. Ranu kamu share screen. Hai Ranu, sikap pahlawan siapa maksudnya? Sikap pahlawan. Siapa? Oh iya, sikap pahlawannya apa? Belum ditulis sikapnya apa? Sikap, oh iya. Selesaikan dulu Ranu, selesaiin dulu, yo. Diselesain sikap pahlawan yang kamu teladani apa Ranu? Ditulis dulu sikap pahlawannya yang mana? Gavin, boleh sambil kamu cerita, kamu sampaikan, kamu? Gavin, coba dipresentasikan ke teman-teman. Gavin, sambil kerja temannya biar mendengarkan yuk. Tokoh pahlawan Radehma. Raden Patah maksudnya. Ya, terus? Kerajaan Demak. Lahir di Palembang 1445. Nama kecil Raden Bagus Hasan. Anak dari Raja Brawijaya V. Jasanya membangun Masjid Agung, membangun perdagangan, menyebarkan agama Islam. Peninggalan Masjid Agung Demak. Wasasti, sikap yang diperhatikan kepahlawan, pantang menyerah ataupun berjuang, penuh keberanian. Terima kasih Bu. Ya, hebat, keren. Ayo, siapa lagi? Satu lagi. Berarti ya seperti itu, yang seperti punya Gavin itu loh, buatnya seperti itu. Jadi tidak ikut Bu Yuni, Gavin, ya tidak ikut Bu Yuni bentuknya. Nanti ini akan dikirim. Jadi ini nanti akan dikirim ke GCR ya. Jadi ini adalah tugas keterampilan yang akan dikirim ke GCR. Baik, Ibu hanya satu lagi sih Bu Yuni mau satu nih. Yang Krista udah jadi belum Krista? Belum. Krista juga belum. Bu, saya sudah, Bu. Oke, silakan Ranu. Oke, sikap pahlawan, berani, tokoh, Raden Patah, kerajaan, Demak, jasa-jasa, berani melawan Belanda, peninggalan, tunggu sebentar. Itu kebalik ya, kerajaan peninggalannya adalah? Kerajaan Medak. Demak, kerajaan Demak, Masjid Agung peninggalannya. Kerajaan Demaknya sekarang sudah nggak ada, jadi tinggal Masjid Agungnya saja. Jadi terima kasih Ranu. Ranu menggunakan apa ini Ranu? Pain. Menggunakan pain. Nanti dibenerin untuk peninggalannya ya Ranu. Diganti Masjid Agung saja ya. Oke, terima kasih untuk Ranu. Ya, Gavin dan Ranu silakan ditutup. Nah, anak-anak yang terkasih, masih ada satu pahlawan yang akan kita pelajari hari ini. Itu ditutup dulu. Nanti, ya, ini akan kita lanjutkan untuk tugas di Google Classroom. Tugas keterampilannya, ya. Baik, nanti yang mau tampil lagi nanti boleh. Tapi sekarang kita buka dulu bukumu. Di bukumu halaman 145. Coba ambil buku 4.5. Ya, supaya nanti kalau pas akhir semester kamu tahu tentang siapa ini, kita akan belajar tentang Sultan Iskandar. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu dari mana sih Nak? Di situ disampaikan? Dari Aceh. Dari Aceh. Jadi Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin kerajaan Aceh. Beliau itu membangun kekuatan militer yang sangat kuat. Sehingga ketika kekuasaannya semakin kuat, ia bisa menguasai wilayah Nusantara.
di jalur perdagangan. Nah, sekarang Ibu tidak memberi contoh, anak-anak akan mengisi pada 147. Yuk, sama-sama mencari informasi. Tolong ditulis pada lingkaran pertama, ditulis tokoh. Bareng nih. Nah, kalau tadi kan Ibu bentuknya yang tadi. Nah, sekarang kalau di buku kayak gini nih. Nah, lingkaran pertama ini ditulis tokoh. Sudah? Sudah. Nah, lingkaran ke kanan. Ke arah melingkar ke jarum jam, ditulis kerajaan. Sudah? Belum. Ya, ulangi. Tokoh kerajaan, terus apa tadi yang kita tanyakan? Coba diisi sama dengan yang tadi. Sikap. Sikap kepahlawanan, silakan ditulis. Tokoh kerajaan, sikap kepahlawanan, terus apa lagi? Jasa. Jasa, pinter. Apa lagi? Peninggalan. Peninggalan. Oke. Satu lagi. Sudah, Bu. Kan 5. Satu lagi apa? Sudah, bukan tokoh, kerajaan, sikap kepahlawanan, jasa, peninggalan. Oh, udah 5 ya? Silakan diisi sekarang. Silakan diisi. Tadi tokohnya siapa? Tulis bersama. Namanya siapa tokohnya? Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Silakan ditulis Sultan Iskandar Muda. Kerajaannya mana? Kesultanan? Kerajaannya mana, Nak? Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh. Pintar. Terus jasanya membangun apa? Militer. Pintar. Membangun kekuatan militer. Ya. Terus yang kedua melawan apa? Apa, Bu, tadi, Bu? Diulang. Tokohnya siapa, sayang? Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda. Kerajaannya mana? Sultanan Aceh. Kesultanan Aceh. Terus jasanya yang pertama membangun apa, Nak? Bangun militer yang kuat. Membangun kekuatan militer yang kuat. Yang kedua, jasanya melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. pinter. Melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan Nusantara ya. Itu. Terus sikapnya, sikap kepahlawanannya apa yang bisa kamu contoh? Berani. Ya berani, kalau nggak berani mana penjajah datang ya ngumpet ya, tapi dia tetap melawan penjajah, berani melawan penjajah. Ada lagi? Apa? Gigih. Gigih, pinter, gigih. Ya, gigih dan berani. Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Apalagi? 30. Ya, lah kan sebentar lagi. Baik. Rela berkorban. Rela berkorban. Baik, terakhir. Sikap kepahlawanan yang dicontoh sudah itu ya. Ada tambahan? Tidak ada? Baik. Berjuang. Ya, tekun berjuang tadi. Pantang menyerah, tekun berjuang. Baik. Mari kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi adalah peta pikiran. Peta pikiran yang kita buat bersama untuk menggali informasi tentang sikap pahlawan-pahlawan nasional kita. Terutama hari Ini peninggalannya gimana? Kenapa? Peninggalannya? Oh, peninggalannya belum tadi. Peninggalannya apa? Masjid. Ayo, apa? Masjid. Peninggalannya sikap kepahlawanan itu juga termasuk peninggalan. Sikap kepahlawanan sikap kepahlawanan dan perdagangan yang ramai. Ya di Aceh sampai sekarang. Ini seharusnya sudah selesai, Bu, sekolahnya. Ini minta maaf ya. Kita lanjutkan sebentar sampai selesai. Kan Guru sudah bilang
hari-hari setiap hari kalau memang kan kita jatahnya pulang 12.55. Nah, tetapi memang dijadwalkan 11.30 karena ada tugas. Tapi tugasnya nanti biar kamu tinggal mengerjakan kuisis aja. Jadi sekarang dengarkan dulu cuma sebentar lagi. Ya, paling 11.45 mentok pukul 12 selesainya. Ya, baik. Ini tadi kita belajar tentang peta pikiran. Ya, menggali informasi dari tokoh pahlawan yang kita pelajari hari ini. Yaitu siapa saja? Yuk, tokoh pahlawannya yang kita pelajari siapa? Raden Patah. Terus Hati Yunus. Ati Yunus. Sultan Raden Tenggono. Yang terakhir Sultan Iskandar Muda. Tetapi sebenarnya itu semua yang mau kita pahami lebih dalam adalah tadi tentang Raden Patah. Ketika belajar tentang Raden Patah tidak bisa dipisahkan dengan Raden Pati Yunus dan Sultan Trenggono. Karena apa? Beliau berdua adalah putra dari Raden Patah. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk menghargai jasa pahlawan banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, salah satunya tadi barusan kamu membuat peta pikiran, kemudian mengenal mereka. Mengenal mereka melalui informasi yang kamu peroleh dari video, dari teks bacaan yang bisa kamu baca. Tetapi bisa juga kamu misalnya kalau upacara bendera tuh hormat bendera dengan benar. Itu menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Yang terakhir ini ya, hari ini kita akan belajar menghargai jasa para pahlawan yang sudah tak gentar, sudah dengan gigih berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan Hari Merdeka. Tetapi kita dengarkan dulu. Kita akan mendengarkan bahwa lagu itu dinyanyikan dengan tempo dan nada yang benar. Mengapa? Supaya kalian nanti nyanyinya juga benar sesuai nada dan tempo yang benar. Mari kita dengarkan. Yang pertama adalah lagu Maju Tak Gentar. Kok nggak bisa? Kenapa? Ada tugas. Nih, enggak itu pertanyaan. Mari kita dengarkan. Boleh dalam hati. Bisa nggak nyanyinya? Bisa Bu, sudah hafal. Sudah hafal, baik. Sekarang nyanyi bersama, dibuka kameranya. Ibu Setel ikuti nada yang ada di situ bersama-sama. Baik. Tapi telat-telat, Bu. Oh, telat-telat. Ikutin. Yuk, ikutin ya. 1, 2, awas. Ikutin di sini. Awas, bareng semua. 17 Agustus
Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita. Merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ibu stop dulu. Ayo, kan tadi Ibu pesan ikuti nada yang ada di situ, nggak boleh dulu-duluan. Jose dulu-duluan terus. Jadi ikuti yang ada di situ, kan harus sesuai dengan nada dan tempo yang benar. Nah, kalau nggak bareng terus gimana? Kan bareng. Susah, Bu. Ya, siapa yang bisa sendiri deh? Sendiri dulu. Jose sendiri ya. Yo, ikutin ini sebentar. Jose sendiri. Tapi saya merasa sudah kompak semua. Yo, silakan Jose. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Aduh, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, siapa yang bisa tanpa musik nadanya sama seperti ini? Iya. Saya, Bu. Tunggu sebentar. Siapa ini ya? Saya. Oh, jangan Alan. Nah, tadi udah yang lain. Alvin, Inael, pinter itu udah jadi. Nih, udah ada yang jadi sambil ditampilkan hasil kerjanya. Siapa? Alvin, Bu. Kristal. Rene tadi sudah, Kristal sudah. Yang lain dong. Mikael. Mikael? Apakah kamu mendengar? Michael? Mikael? Halo Mikael, can you hear me? Iya, Bu. Iya. Ya, coba Mikael. Nyanyi 17 Agustus tahun 45. Itu hari kemerdekaan kita. Ya. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Keren. Nah, sekarang Maju Tak Gentar yang kemarin ditugaskan Bu Yuni, siapa yang sudah buat videonya? Hah? Maju Tak Gentar. Belum ya? Nanti akan dibuat bareng. Sekarang kita nyanyi bersama lagu Maju Tak Gentar. Ini tadi Hari Merdeka, nanti Maju Tak Gentar langsung disambung Hari Merdeka. Yuk, Maju Tak Gentar tidak Ibu setel lagi videonya ya. Kemarin sudah disetel. Yuk, Maju Tak Gentar gimana lagunya? Maju Tak Gentar. Ya, 1. Maju Tak Gentar. Yang ya udah. Tentu kita menang.
bergerak, Siapa yang bisa lagu Maju Tak Gentar? Saya belum, Bu. Yang belum? Siapa yang Kevin? Ayo Kevin. Saya belum hafal Mendengar nadanya, Bu. suaramu Kevin, silahkan Vin. Yuk. Maju tak gentar, memberi Agak cepat. maju tak gentar, Bentar. kaki Tadi serang. Terus. maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, bermajang menekan terjang. Ya. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, Kalian semua harus bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan Hari Merdeka. Kalian rekam, ya, divideokan. Jadi sikapnya juga harus bagus ketika menyanyikan itu. Seperti yang lalu ketika Ibu suruh menyanyikan lagu apa ya? Satu Nusa Satu Bangsa, ada yang pakai dandanan apa namanya? Oh, karena saya orang Dayak, kemudian dandan boleh. Ini Maju Tak Gentar, kamu seakan bergaya pakai bambu runcing, ya boleh lah. Terserah. Yang penting kamu harus menyanyikan dengan ekspresi, ya, supaya itu bentuk apresiasimu. Jadi aku menghargai pahlawanku. Jadi makna yang terkandung dalam kedua lagu itu apa sih sebenarnya? Coba siapa yang bisa menjelaskan ke Bu Yuni itu sebenarnya makna lagunya apa sih untuk yang Maju Tak Gentar? Menceritakan tentang sikap pahlawan yang bagaimana? yang tak pernah pantang menyerah. Yang tidak pernah menyerah. Jadi pantang menyerah, sikap pahlawan pantang menyerah. Kalau yang Hari Merdeka itu bercerita tentang apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdekanya kapan Indonesia? 17 Agustus 1945. Yang lain kemana ya kok Alura terus? Siapa yang memproklamirkan kemerdekaan? Soekarno dan Bung Hatta. Soekarno dan Bung Hatta. Baik anak-anak yang terkasih, ini pembelajaran kita hari ini, tetapi Bu Yuni belum bisa melihat nih, anak-anak ngerti belum sih pembelajaran hari ini? Kita akan buat satu kesimpulan dulu dengan menjawab pertanyaan. Ya, mari kita lihat apa ya pertanyaannya. Ya, sip. Tunggu nih. Sip. Nah, yuk kita lihat sama-sama. Siapa tadi nama kecil? Ayo ambil kertas yuk. Siapa? Enggak usah ambil kertas, nanti ini ada nanti kamu ada kuisis, nanti mengerjakan. Ini supaya kamu bisa mengerjakan kuisis harus bisa menjawab ini. Ya, siapa nama kecil Raden Patah tadi diceritakan? Bagus Hasan. Raden Bagus Hasan. Raden Bagus Hasan. Baik, di mana Raden ini Raden Patah lahir? Palembang. Ayo jangan Alan terus. Yang lain. Palembang. Oh iya. Rael, apa nama kesultanan kerajaan yang dipimpin Raden Patah? Rael? Rael, di mana dirimu? Ya, apa namanya? Kerajaan apa? Kerajaan apa nak tadi? Rael? Lah, Rael mana? Ditutup kameranya. Duh, hilang kan? Bu, Gavin. Oh, kok Rael apa? Tadi kita belajar tentang kerajaan apa, Rael? Kesultanan Demak, Bu. Iya, kerajaan Demak. Nah, kemudian Raden Patah bisa memperluas daerah kekuasaan, daerah mana saja yang dikuasai, memperluas kekuasaannya. Daerah mana tadi? Jadi dalam Kesultanan Demak ini, daerah mana saja yang dikuasai? Tadi tambahannya apa? Ini yang memperluas kerajaan adalah Sultan Trenggono. Siapa? Di mana? Madiun dan
Madiun dan Surabaya. Madiun dan Surabaya. Siapa saja anak Raden Patah yang meneruskan tahta? Pati Unus Unus dan Raden Trenggono. Nah, Pati Unus dan Sultan Trenggono. Nah, apa julukan untuk Raden Pati Unus? Pangeran Sabang Lor. Pangeran Sabrang Lor. Nah, jasa-jasa Raden Patah apa saja tadi, Nak? Membangun kerajaan Demak Bintoro dan membangun masjid Demak. Perdagangan. Ya, membangun kerajaan Demak Bintoro, memperluas jalur perdagangan, memperluas kerajaan Masjid Islam, Agung Demak. membangun Masjid Agung. Pinter. Berarti peninggalannya berupa apa saja berarti barusan? Pelabuhan, Masjid Agung. Masjid Agung. Membuat Masjid Iya. Agung. Baik, Gavin. Jelaskan sikap kepahlawanan yang dimiliki Raden Patah, Raden Pati Unus, Sultan Trenggono yang sama mereka miliki apa saja? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Mereka pantang menyerah, selalu tekun berjuang, kemudian penuh keberanian membela para penjajah dan meluaskan kerajaan supaya menjadi lebih besar. Nah, dari ketiga tokoh itu, menurut Gavin nih, Gavin dulu. Siapa yang kamu pilih? Raden Patah, Raden Pati Unus, atau Sultan Trenggono? Raden Patah. Mengapa Raden Patah? Dia berjuang dan pantang menyerah. Dia berjuang dan pantang menyerah. Semoga kalian seperti itu. Nah, sekarang anak-anak, kalau kamu ingin memiliki sikap kepahlawanan yang seperti dimiliki oleh Raden Patah, Raden Pati Unus, Sultan Trenggono. Sekarang ini kan, kalau zaman sekarang nggak perlu berjuang melawan penjajah, tapi melawan kebodohan, ya, melawan kemiskinan, melawan kemalasan, melawan game yang mengganggu setiap hari. Caranya mewujudkan gimana sikap-sikapnya itu? Supaya kamu punya sikap kepahlawanan, bisa melawan kemalasan, melawan game yang, aduh, setiap hari pengennya main game, malas, kerjaan sampai tertunda-tunda. Karena di rumah kan, mau bilang melawan kemalasan. iya, melawan kemalasan. Cara mewujudkannya gimana melawan kemalasan itu? Tertib apa? Biar nggak males. Siapa yang bisa? Melaksanakan kewajiban baru hak. Ya, melaksanakan kewajiban baru hak. Tuh, pinter Mas Alan ya. Terima kasih Abang ya. Jadi, kerjakan dulu kewajibannya. Ada tugas hari ini, kerjakan sampai selesai. Baru main game. Jangan ini ada loh. Kenapa Ibu selalu minta kamu buka kamera? Karena jangan salah. Bu ini punya teropong. Anak-anak sambil main, sambil nge-zoom. Ada loh yang main game. Nah, karena mamanya juga lapor ke Bu Yuni, teropongnya Bu Yuni ya mama dan papamu. Bu, ini si A main game Bu di rumah. Maka Ibu tahu. Bu Yuni, Iya. Bu Yuni. Kok aku tadi Bu dengarnya manggil Alan Abang Bu. Iya, Abang Alan. Kan cowok, masa dipanggil Nona. Ya, Abang Alan ya. Abang Emas, Bu ini kalau manggil cowok, kalau nggak Emas kan Abang. Ya, tidak dipanggil Nona lah, nanti marah ya. Ya, Alan ya. Baik, anak-anak yang terkasih. Sikap yang dimiliki para pahlawan itu serupa dengan sikap Santo Fransiskus yang saat itu juga bisa menjadi seorang pahlawan bagi gereja, ya kan? Yang mulai umur 20 tahun maju berperang, ya kan? Sikapnya yang rela berkorban, mengorbankan harta benda, meninggalkan kemewahan, kekayaan, kemudian bergabung dengan para orang yang sakit kusta, ya kan? Nah, anak-anak, adakah sikap serupa dengan teladan Santo Fransiskus dari Raden Patah, Raden Pati Unus? Ada enggak? Siapa yang bisa jawab? Vene. Vene, apakah sikap Raden Pati Unus, Raden Patah, Sultan Trenggono itu ada yang seperti yang dimiliki Santo Fransiskus? Vene. Berani. Apa Vene? Berani. Berani. Santo, berani. Santo Fransiskus berani apa? Maju berperang? Bukan, beraninya sama hewan. Oh, berani sama hewan. Tulus hati. Jadi berani dan perhatian sama hewan. Tulus Jadi hati. kalau Raden Patah berani sama Belanda ya, sama penjajah. Ada lagi selain Vene? Ternyata Saya Kristal.
Kristal, apa Kristal? Sikap yang bagaimana? Sama-sama menyayangi. Kalau Raden Patah menyayangi kan rakyatnya, kan dan negerinya. Kalau Santo Fransiskus menyayangi hewan-hewan. Hewan dan sesamanya? Sesamanya ya enggak itu orang Sesama. Ustadz sayangi enggak? Sayangi. Iya, berarti kalau Pati Unus, Raden Patah menyayangi rakyat, Santo Fransiskus menyayangi hewan juga menyayangi Hewan dan sesamanya. Hai, keren persamaannya menyayangi ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak ada? Satu. Pantang menyerah enggak? Pantang menyerah tidak Santo Fransiskus? Ketika kata itu sama papanya dimarahin kan ya? Sampai kamu nggak usah jadi anakku, aku nggak punya anak kamu. Kemudian Santo Fransiskus justru malah memberikan jubahnya nih, ambil semuanya, ya kan? Karena apa? Dia pantang menyerah untuk memperjuangkan Tuhan Yesus yang hadir ke dalam hati dan jiwanya, supaya tetap bahwa saya berjuang dan hidup untuk Tuhan Yesus. Maka kalau timbang papanya mengatakan kamu bukan anakku, tidak mendapat warisan, ambil semuanya, begitu kan? Sama. Raden Patah juga pantang menyerah, ya, pantang menyerah untuk mempertahankan kerajaannya, mempertahankan apa yang sudah dimiliki ada dalam hatinya supaya tetap menjadi yang terbaik. Nah, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini selesai. Mari sebelumnya kita membuat satu ungkapan perasaan. Boleh siapkan chatnya, kamu boleh menuliskan kalimatnya. Apa yang dapat kamu petik dari pembelajaran hari ini? Boleh saran, boleh perasaanmu, gembira atau Bu, besok lagi ada apa? Mau ditambah supaya pembelajarannya lebih menarik apa? Videonya tadi kurang menarik Bu, atau videonya tadi bagus banget, besok dilanjutkan yang part 3 ya Bu, yang sambungan ketiga dan lain sebagainya. Silakan. Satu kalimat diketik di chat Zoom. Ingat ya, ini chatnya nanti Ibu print. Ibu tempel di ini adalah ungkapan perasaan anak kelas 4 ketika belajar tentang sikap kepahlawanan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Pelajaran apa yang bisa kamu petik ya? Dari belajar tentang Santo Fransiskus dikaitkan dengan sikap kepahlawanan kita hari ini, tentang Raden Patah, Sultan Trenggono, Pati Unus dan Sultan Iskandar Muda. Satu, silakan buka di chat Zoom. 1, 2, 3. Ketik, semua mengetik baru Alvin, Jose, Elizabeth, good. Iya, silahkan. Nicholas Alan, ada lagi. Kristal pintar. Rael, ayo. Apa lagi? Baru 1, 2, 3. Semua mengetik, semua chat. Nanti ini termasuk penilaian sikap sosial. Kamu disiplin, menghargai orang lain. Yuk silahkan ketik lagi. Belum, Justin, kamu kemana sih dari tadi kok tutup kamera tidak ngetik loh, Justin? Justin, buka kamera sayang. Kamu kenapa? Belum buka dari tadi. Pelajarannya sih selalu aja, tapi jangan nge-spam juga. Oh, jangan. Tadi kan udah dilarang enggak. Tadi pas pelajaran Cambridge spamnya. Kalau sama Bu ini enggak spam, tapi kalau pelajaran guru bidang studi kenapa suka pada spam ya? Janganlah Ibu malu. Jangan spam di chat. Chat yang bagus kayak gini. Iya, ayo. Siapa lagi? Pintar Gwen. Charlisa belum. Kevin. Edel. Ayo Edel ketik. Manuel. Saya sudah, Bu. Oh, Kevin udah. Iya, Kevin udah. Edel. Iya. Good. Apa, Bu? Ke everyone. Biar bisa dilihat temenmu tuh. Kalau everyone, Mas ini bisa di mau ke everyone, mau ke Bu Yuni bisa di print sama Ibu. Baik, Okta belum. Okta, Elizabeth, Fabio belum. Sergio belum. Kiel belum. Udah, Bu, itu. Edel belum. Aku sudah, Bu, di chat. Iya, iya. Ini ya Justin ini bisa ngechat itu pintar. Baiklah, anak-anak sambil menunggu chat
teman-teman, Ibu berikan tugas untuk kamu. Yang pertama silakan ambil buku, nanti tetap ada di GCR, tapi tugas hari ini 1, membuat video lagu Maju Tak Gentar dan Hari Merdeka. Nanti Bu akan tadi apa, Bu? 1 tugas, 1 membuat video. Ya ini untuk ya kamu bentuk bahwa kamu menghargai jasa pahlawan. Selain kamu cek hari ini, kamu menghargai jasa para pahlawan. Apa sayang? Bu Yuni, yang Hari Merdeka saya buat videonya udah dari kemarin, Bu. Oh ya nanti tinggal disambung. Boleh pakai insert, boleh pakai capcut, boleh pakai yang lain. Filmora juga boleh. Nah anak-anak yang terkasih, yang kedua. Di Google Classroom sekarang mungkin di Classroom mungkin sudah keluar kuisis. Ya, nanti kerjakan kuisis dulu. Ya, kuisis dikerjakan, di screenshot, kemudian dikirimkan ke ruang tugas ya hasil kuisisnya. Bu Jadi Yuni, ada 2. Ya sayang. kuisisnya bisa dimainin ulang-ulang ya? Oh iya, untuk belajar. Kuisisnya dimainkan ulang-ulang, di screenshot yang terbaik. Ya, yang terbaik ya. Di screenshot yang terbaik. Bu Yuni kan punya datanya, tetapi yang kamu screenshot, yang kamu kirim yang terbaik. Walaupun Bu Yuni punya datanya. Mulai dari awal yang pertama berapa, kedua berapa. Ada sih anak-anak yang menuliskan, Bu pertama main saya dapat 65, kedua dapat 80, ketiga 100. Ya, keren. Nah seperti itu. Kalau sudah dapat 100 berarti kamu besok kalau PH pasti bisa. Ya, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum ditutup sama Ibu? Tugasnya apa? Tugasnya apa anak-anak hari ini? Membuat video Maju Tak Gentar dan Hari Merdeka dan mengerjakan kuisis. Oke, jadi tugasnya ada 2, membuat video dan kuisis. Tapi ada ketinggalan tadi. Mengirimkan apa tadi? Peta pikiran pahlawan. Iya, peta pikiran nanti tinggal mengirimkan, kan udah dibuat hari ini. Karena peta pikiran sudah dibuat di chat Zoom, paling lambat dikirim jam 2. Jadi nanti itu di Google Classroom untuk peta pikiran pukul 14.00. Kuisisnya sampai besok. Ya, kuisisnya bisa sampai besok diulangnya. Tapi bukanya baru sekarang, baru 11.45 baru bisa kebuka kuisisnya. Kemudian kalau lagu Ibu kasih waktu sampai kapan yuk? Demokrasi kita musyawarah lagu videonya mau sampai kapan dikumpulkan? Sampai Jumat mungkin. Sampai Jumat, Bu. Kan boleh, Bu. Sepakat. Yang Jumat raise hand. Yang belum Jumat raise hand. Apa, Bu, tadi, Bu? Ulangi. Ya, Bu. Peta pikiran hari ini pukul berapa tadi? Jam 2. 14.00 atau pukul 2. Kemudian kuisisnya itu dikerjakan berulang-ulang. Ibu tutup besok pagi. Ibu tutup besok pagi ya. Oke. Kalau nggak salah pukul 7:30 karena kan besok sudah mulai PH, maka Bu Yuni nggak kasih waktu lebih, jadi hanya pukul. Jadi sebelum masuk kamu masih bisa bermain kuisis. Itu untuk kuisis. Kemudian untuk videonya mau sepakat kapan video dikumpul? Jumat, Bu. Yang Jumat raise hand. Baik, silakan ditulis. Baik, nanti Ibu ganti. Ibu ganti ya. Berarti untuk video Jumat. kan paling lambat hari Jumat pukul berapa? Ini karena kamu yang menentukan loh ya. 5. 5 aja, Bu. 5. 5. 17.00. 5 sore, Bu. Pukul 5 aja, Bu. Udah sore ya 17.00. Terima kasih. Anak-anak terima kasih untuk semangatmu hari ini. Mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mengapa Ibu bilang kalau kau suka hati? Karena kamu hari ini refleksinya untuk pembelajaran hari ini adalah menyenangkan dan seru. Maka mari kita kalau kau suka hati bersama-sama. Kemudian setelah selesai satu anak yang memimpin doa siapa ya urutannya? Fabio nanti begitu selesai langsung ajak teman-teman berdoa. Ya, mari tepuk tangan ya, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 1, 2. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Bareng-bareng. Ini sekali lagi. Sekali lagi. Ibu nggak ikut. 1, 2, 1, 2. Dibuka speakernya. Kalau kau suka Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nggak pulang nih kayaknya. Nggak duluan. Ulangi. 1, 2, 3. Kalau Kau suka hati, tepuk tangan. Kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ya, terima kasih Fabio. Mari dipimpin doa. Pembelajaran sudah selesai. Terima kasih untuk semangatmu. Terima kasih untuk perhatian dan sikap disiplin tanggung jawabmu. Fabio, mari kita berdoa. Nanti jangan langsung ditutup ya. Kita akan dengarkan. Masih ada suster loh. Ya, kita akan dengarkan pesan dari suster. Yuk, Fabio, berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarkanlah diriku. Amin. Tuhan Yesus, karena saya cinta sekali kepada Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan Yesus supaya saya menjadi anak yang baik hati. Amin. Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Demon, Doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa Dan dan Bapa Putra dan dan Kudus. Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Fabio. Sama-sama. Kita dengarkan suster sebentar ya. Baik, anak-anak kelas 4 yang hebat, suster ikut pelajaran tadi ini, anak-anak hebat loh ya. Jadi bisa mengerti dan bisa menangkap. Hari ini kita belajar tentang sikap-sikap pahlawanan kita ya. Ternyata pahlawan kita tuh hebat ya. Kita saja baru lihat di film kartun ya, belum sesungguhnya. Anak-anak itu juga anak-anak yang punya jiwa kepahlawanan. Anak-anak juga bisa menjadi pahlawan. Ya, dengan nilai-nilai tadi, kalian bisa menjadi pahlawan. Dimanapun, ya. Ketika temanmu sedang putus asa, ketika temanmu sedang membutuhkan pertolongan atau siapapun, kamu bisa menjadi pahlawan. Rela berkorban, ya kan? Tadi ada juga yang mengatakan gigih, tidak menyerah, ya kan? Suka menolong, itu pahlawan-pahlawan semua. Kalian bisa menjadi pahlawan seperti itu. Meskipun tidak harus pegang bambu runcing, senapan, tetapi kalian bisa. Maka kalau tadi kalian membuat peta tadi itu hanya 3 sikap tentang kepahlawanan, kamu sebenarnya bisa melihat dirimu, cantumkan banyak sekali nilai-nilai kepahlawanan di situ. Ya, banyak. Kalau mau melihat itu, ya. Maka terus-meneruslah selalu untuk mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan itu. Agar kamu memang menjadi superhero, ya, superhero-nya Indonesia yang benar-benar diwujudkan. Tidak hanya kita melihat film-film pahlawan, tetapi dirimu lah pahlawan. Bisa, ya. Bisa anak-anak? Bisa. Mantap. Suster yakin bisa loh. Bisa, kasih, iya. suster. Siapapun itu. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat. Kalian adalah calon-calon pahlawan dan mungkin sudah menjadi pahlawan yang suster tidak tahu ya, di rumah ataupun di mana. Meskipun hanya 1-2 nilai-nilai pahlawan, kamu sudah jadi pahlawan itu. Ya. Oke, mantap anak-anak, teruskan belajarnya dan pantang menyerah. Ayo. Meskipun itu susah, suster. ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih, suster. Terima kasih, suster izin live dulu. Sampai jumpa. Selamat siang, suster. Ya. Ya, anak-anak terima kasih banyak ya. Suster sudah bersama kita. Mari kita langsung turun. Silakan kerjakan kuisis. Ya. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Langsung kerjain kuisis ya. Kita turun gunung.
Yo, turun. Oke. Dadah. Kita sudah melihat pemandangan. Turun gunung. Ya, kita habis Mendaki selesai lembah. Iya, silahkan turun gunung, anak-anak. Bye. Iya. Bye. Bye. Ya, oleh meeting. Bye. Oleh meeting. Terima kasih Bu Yuni. Ya, Dadah. dadah.